Pemirsa Hasanah, banyak orang merasa jijik dengan serangga ini. Mereka menganggapnya sebagai binatang kotor dan biang penyakit karena hidupnya di tempat sampah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran untuk mengejek orang-orang kafir. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Al-Hajj ayat 73. Sungguh maha benar akan firman-Nya ini. Kita begitu sulit menepuk lalat yang terbang karena kepandaiannya merubah arah secara cepat. Allah telah mengaruniainya keahlian bermanuver yang hebat yang tak diberikannya kepada makhluknya yang lain. Dalam setiap detik saat terbang, lalat mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali. Jika ada mesin buatan manusia yang memiliki kecepatan luar biasa ini, mungkin akan segera rusak dan terbakar akibat gaya gesek yang ditimbulkannya. Artinya, tubuh lalat terbuat dari bahan khusus yang sangat prima, baik sayap maupun persendian otot. Sehingga teknologi terbang lalat memang sangat ajaib. Serangga ini dapat terbang ke arah mana saja tanpa takut terpengaruh oleh arah dan kecepatan angin. Dalam melakukan manuver, lalat bisa secara tiba-tiba mengubah arah ke segala penjuru tanpa mengurangi kecepatan. Sungguh, teknologi yang belum terjangkau oleh manusia. Subhanallah. Pemirsa Hasanah, banyak orang merasa jijik dengan serangga ini. Mereka menganggapnya sebagai binatang kotor dan biang penyakit karena hidupnya di tempat sampah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran untuk mengejek orang-orang kafir. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Al-Hajj ayat 73. Sungguh maha benar akan firman-Nya ini. Kita begitu sulit menepuk lalat yang terbang karena kepandaiannya merubah arah secara cepat. Allah telah mengaruniainya keahlian bermanuver yang hebat yang tak diberikannya kepada makhluknya yang lain. Dalam setiap detik saat terbang, lalat mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali. Jika ada mesin buatan manusia yang memiliki kecepatan luar biasa ini, mungkin akan segera rusak dan terbakar akibat gaya gesek yang ditimbulkannya. Artinya, tubuh lalat terbuat dari bahan khusus yang sangat prima, baik sayap maupun persendian otot. Sehingga teknologi terbang lalat memang sangat ajaib. Serangga ini dapat terbang ke arah mana saja tanpa takut terpengaruh oleh arah dan kecepatan angin. Dalam melakukan manuver, lalat bisa secara tiba-tiba mengubah arah ke segala penjuru tanpa mengurangi kecepatan. Sungguh, teknologi yang belum terjangkau oleh manusia. Subhanallah. Pemirsa Hasanah, mengapa wanita jika datang bulan atau haid dilarang melakukan ibadah sholat? Dari Abu Sa'id Al-Hudri, Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah jika seorang wanita haid ia tidak sholat dan tidak puasa?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejumlah studi medis modern membuktikan bahwa gerakan sholat sangat bermanfaat bagi wanita hamil, tapi membahayakan bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid. Sebab wanita yang sedang sholat ketika sujud dan ruku akan meningkatkan peredaran darah ke rahim. Sel-sel rahim dan indung telur seperti sel-sel limpa menyedot banyak darah. Rahim membutuhkan darah melimpah agar janin mendapatkan gizi dan untuk membersihkan polusi. Ketika seorang ibu hamil menjalankan sholat, aktivitasnya ini akan membantunya mengantarkan darah yang melimpah ke janin. Sementara wanita yang haid jika menunaikan sholat akan menyebabkan banyak darah mengalir ke rahimnya. Akibatnya ia akan kehilangan darah karena keluar bersama darah haid. Di masa haid diperkirakan wanita kehilangan darahnya sebanyak 34 ml, kadar yang sama pada cairan lainnya. Jika wanita haid menunaikan sholat, zat imunitas di tubuhnya akan hancur. Sebab sel darah putih yang berperan sebagai imun akan hilang melalui darah haid. Mengalirnya darah secara umum akan meningkatkan kemungkinan menularnya penyakit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga wanita haid dari penularan penyakit dengan mengkonsentrasikan sel darah putih di rahim selama masa haid
agar menjaga tubuh dan melawan berbagai penyakit. Jika seorang wanita sholat saat haid, maka ia akan kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Ini berarti akan kehilangan sel darah putih. Jika ini terjadi, maka seluruh organ tubuhnya seperti limpa dan otak akan terserang penyakit. Mungkin inilah salah satu hikmah besar di balik larangan wanita haid melakukan ibadah sholat hingga ia suci. Al-Quran dengan sangat cermat menyebutkan, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Di samping itu, gerak fisik saat sujud dan ruku semakin menambah aliran darah ke rahim dan akan hilang percuma. Lebih dari itu, jika wanita haid sholat, maka akan menyebabkan kekurangan zat logam dari tubuh. Para medis menganjurkan agar ketika dalam keadaan haid, wanita banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, agar darah dan logam magnetis. Inilah hikmah besar kenapa ketika wanita haid dilarang melakukan puasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah jika seorang wanita haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika sudah memasuki masa suci, wanita baru diperbolehkan sholat tanpa mengganti sholat yang ditinggalkan selama masa haid. Apa jadinya jika wanita diwajibkan mengkodok sholat yang ia tinggalkan? Berapa kali sholat ia harus menggantinya? Tentunya itu sangat memberatkan. Sehari 5 kali sholat. Jika masa haid 1 minggu, berarti harus mengganti sholat sebanyak itu. Tentu ini sangat memberatkan bagi wanita. Inilah keringanan yang Allah SWT berikan kepada para wanita muslimat. Akan tetapi kewajiban puasa yang ditinggalkan wanita karena haid wajib dikodok atau diganti di waktu lain ketika dalam keadaan suci. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Selain larangan melakukan ibadah sholat dan puasa, wanita haid dilarang melakukan ibadah tawaf di Ka'bah. Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengalami haid ketika melakukan ibadah haji. Kemudian Nabi SAW memberikan panduan kepadanya. Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji, selain dari melakukan tawaf di Ka'bah, hingga engkau suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi kewajiban puasa yang ditinggalkan wanita karena haid wajib dikodok atau diganti di waktu lain ketika dalam keadaan suci. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Selain larangan melakukan ibadah sholat dan puasa, wanita haid dilarang melakukan ibadah tawaf di Ka'bah. Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengalami haid ketika melakukan ibadah haji. Kemudian Nabi SAW memberikan panduan kepadanya. Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji, selain dari melakukan tawaf di Ka'bah, hingga engkau suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wasallam memberikan panduan kepadanya. Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji, selain dari melakukan tawaf di Ka'bah, hingga engkau suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.